Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syifa Fitriah Thaiba dengan NIM 423115113 dari kelas PIPA 23A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya pada bab 8 dengan judul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Irfan, SPD, MOF. Nah, apa sih geopolitik itu? Geopolitik ini berasal dari bahasa Yunani dan kata geo berarti bumi dan politik berasal dari kata politeia berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia yang berarti urusan sementara. Sementara dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian atas keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Istilah geopolitik ini semula diartikan oleh Frederick Russell sebagai ilmu bumi politik. Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia Rudolf Kjellén dan Karl Haushofer dan Jerman menjadi Geographical Log dan disingkat geopolitik. Perbedaan dari dua istilah di atas terletak pada perhatian dan tekanannya, apakah pada bidang geografi ataukah politik. Ilmu bumi politik mempelajari fenomena geografi dari politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Nah, sejarah lahirnya geopolitik. Konsepsi geopolitik lahir di Jerman pada akhir abad. Semula geopolitik adalah ilmu bumi politik yang membahas masalah politik dalam suatu negara. Namun, berkembang menjadi ajaran yang melegitimasikan hukum ekspansi suatu negara. Hal ini tidak terlepas dari pemikiran para ahli. Yang pertama, ada Frederick Russell. Pemikiran para ahli yang satu ini, jadi negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsa. Pertumbuhan negara ini mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Nah, ahli yang kedua yaitu Rudolf Kjellén. Rudolf Kjellén ini melanjutkan ajaran Russell tentang teori organisme. Berbeda dengan Russell yang menyatakan negara seperti organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, geopolitik, sosial politik, dan kratopolitik. Nah, yang ketiga, Karl Haushofer. Karl Haushofer ini melanjutkan pandangan Russell dan Kjellén, terutama pandangan tentang Lebensraum dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup atau Lebensraum bagi warga negara. Nah, ahli yang keempat ada Halford Mackinder. Halford Mackinder ini mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategi, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah jantung dunia sehingga pendapatnya dikenal dengan daerah jantung. Yang kelima ada Alfred Thayer Mahan. Alfred Thayer Mahan mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses laut, sehingga tidak hanya pembangunan armada laut saja yang diperlukan, namun lebih luas juga membangun kekuatan maritim. Yang keenam ada Guillaume Douhet dan William Mitchell. Keduanya melihat kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Untuk itu mereka berkesimpulan bahwa membangun armada atau angkatan udara lebih menguntungkan sebab angkatan udara memungkinkan beroperasi sendiri tanpa dibantu oleh angkatan lainnya. Nah, ketujuh dari Nicholas J. Speakman. Nicholas Speakman terkenal dengan leon daerah batas. Dalam teorinya, ia membagi dunia dalam 4 wilayah atau area. Yang pertama, pivot area mencakup wilayah daerah jantung. Yang kedua, offshore
Continent Land mencakup wilayah pantai benua Eropa dan Asia. Yang ketiga, Oceanic Belt mencakup wilayah pulau di luar Eropa, Asia, dan Afrika Selatan. Yang keempat, ada New World mencakup wilayah Amerika. Nah, paham geopolitik Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang multi-etnis, negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air. Yang selanjutnya ada konsep dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang, cara melihat, cara meninjau bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan ini berkembang berdasarkan sejarah, budaya, falsafah, keadaan geografis, serta kepentingan bangsa yang bersangkutan. Wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia merupakan pegangan dalam menyikapi permasalahan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan nasionalnya. Nah, sifat dan ciri wawasan Nusantara dapat dijelaskan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional. Wawasan Nusantara ini memiliki dua sifat atau ciri wawasan Nusantara sebagai yang pertama, yaitu manunggal. Maksudnya, keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Manunggal meliputi manunggal di bidang wilayah, bidang bangsa, bidang ideologi, bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial, bidang kebudayaan, bidang pertahanan keamanan, bidang psikologi, dan berkeseimbangan. Yang kedua, utuh menyeluruh. Artinya, bagi Nusantara dan rakyat Indonesia sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh bulat dan tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun dan bagaimanapun, sesuai dengan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Unsur-unsur wawasan Nusantara yang pertama, wadah atau wilayah. Yang kedua, isi atau konten. Nah, faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara yang pertama, asas kepulauan atau archipelagic principle. Kata archipelago dan archipelagic berasal dari kata Laia, archipelagus akar katanya adalah archi yang berarti terpenting, fenomena, dan pelagos berarti laut atau wilayah lautan. Jadi, archipelago berarti lautan terpenting. Yang kedua, Kepulauan Indonesia. Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Netherlands Oostindische Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, konsepsi tentang wilayah Indonesia. Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai yang pertama, res nullius, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya. Yang kedua, res communis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. Nah, yang ketiga ada mer liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa. Yang keempat, mer clausum, menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat. Yang kelima, Archipelagic States Principle atau asas negara kepulauan yang menjadikan dasar konvensi PBB tentang hukum laut. Nah, begitu saja materi yang saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.